Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang Kekhalifahan Umayyah, dinasti pertama yang menguasai 3 benua. Sebuah kekaisaran legendaris yang mengubah wajah dunia, memperluas peradaban Islam ke jantung Afrika, Eropa, dan Asia dalam waktu singkat. Yang kedua, asal-usul dan naiknya kekuasaan Umayyah. Fondasi klan Umayyah Ibn Abd Syams berasal dari suku Quraisy yang berpengaruh di Mekah. Keluarga ini memiliki warisan kepemimpinan dan kekayaan sejak zaman pra-Islam. Yang kedua, pendiri dinasti Muawiyah ibn Abi Sufyan, gubernur Suriah yang visioner, mendirikan kekhalifahan Umayyah pada 661 Masehi setelah Perang Saudara Pertama. Dia memindahkan ibu kota ke Damaskus, menciptakan pusat kekuasaan baru yang strategis. Selanjutnya, sistem pemerintahan dan pewarisan kekuasaan. Transformasi kepemimpinan mengubah khalifah dari sistem pemilihan menjadi monarki turun-temurun. Muawiyah menunjuk putranya Yazid I sebagai penerus, memulai tradisi warisan dinasti yang kuat. Yang kedua, birokrasi terpusat. Mendirikan departemen keuangan, militer, dan pos yang terorganisir. Struktur administrasi ini memungkinkan kontrol efektif atas wilayah yang luas. Yang ketiga, stratifikasi sosial. Arab elit mendominasi posisi penting dalam pemerintahan. Sementara itu, non-Arab atau mawali menghadapi diskriminasi sosial dan beban pajak yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, peta ekspansi kekhalifahan Umayyah atau peta yang menunjukkan wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai atau diperluas oleh dinasti Umayyah selama masa pemerintahannya, yaitu mulai dari Arab ke Afrika Utara, semenanjung Iberia, dan Asia Tengah. Jejak ekspansi Umayyah mencakup 3 benua dalam sebuah kerajaan yang belum pernah ada sebelumnya. Selanjutnya, ekspansi wilayah terbesar dalam sejarah Islam. 11 km persegi wilayah yang dikuasai Umayyah mencakup Afrika Utara, Al-Andalus, Asia Tengah, dan Sind. 29% populasi dunia Umayyah menguasai hampir sepertiga populasi dunia saat itu, sekitar 62 juta jiwa, 20-an negara. Merupakan salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada, sebanding dengan kekuatan Roma kuno. Kota-kota garnison strategis di Merv dan Sistan menjadi basis ekspedisi militer yang menaklukkan wilayah baru dengan cepat. Selanjutnya, konflik internal dan perpecahan. Mawali non-Arab, protes legitimasi, fragmentasi politik, aliansi anti-Umayyah. Syiah Sunni, politisasi suku, rivalitas suku. Pertentangan antara klan Umayyah dengan pendukung Ali, rivalitas suku Qais, Yaman, dan ketidakpuasan Mawali menciptakan friksi internal yang melemahkan stabilitas pemerintahan. Tokoh penting, Abd al-Malik ibn Marwan. Yang pertama, reformasi besar. Abd al-Malik memperkenalkan Arabisasi administrasi, menciptakan mata uang baru dengan tulisan Arab, menetapkan sistem pos yang teratur dan efisien. Yang kedua, monumen ikonik. Dia membangun kubah batu di Yerusalem pada 691 Masehi, mahakarya arsitektur Islam yang menjadi simbol kekuasaan Umayyah dan identitas keagamaan yang kuat. Yang ketiga, stabilitas internal. Reformasi sentralnya memperkuat pemerintahan pusat dan membawa stabilitas ke dalam dinasti yang koya. Selanjutnya, kejatuhan kekhalifahan Umayyah. Yang pertama, kelemahan internal. Kekalahan militer, krisis keuangan, dan pemberontakan Mawali melemahkan fondasi kekaisaran. Yang kedua, revolusi Abbasiyah. Tahun 750 Masehi, gerakan Abbasiyah menggulingkan Umayyah dalam pemberontakan besar-besaran. Yang ketiga, warisan di Al-Andalus. Abd al-Rahman I melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan Emirat Cordoba yang meneruskan tradisi Umayyah.
Yang selanjutnya, warisan budaya dan ilmiah Umayyah di Al-Andalus, pusat ilmu pengetahuan. Cordoba berkembang menjadi mercusuar pembelajaran, filosofi, dan seni selama zaman keemasan Islam, menarik cendekiawan dari seluruh dunia. Yang kedua, toleransi dan diplomasi. Kebijakan toleransi beragama dan pendekatan diplomasi damai memperkaya kehidupan budaya dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Yang ketiga, pengaruh abadi. Arsitektur, administrasi, dan pembelajaran Umayyah di Al-Andalus terus mempengaruhi dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad ke depan. Yang selanjutnya, Kekhalifahan Umayyah, pilar awal peradaban Islam. Warisan yang abadi. Yang pertama, fondasi politik Islam. Dari konflik dan ekspansi, Umayyah membentuk landasan sistem pemerintahan, hukum, dan administrasi yang menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya. Yang kedua, inspirasi budaya. Warisan mereka dalam seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan menginspirasi kemajuan peradaban Islam selama berabad-abad, terutama di Al-Andalus. Yang ketiga, pelajaran strategis. Perjalanan Umayyah menawarkan wawasan penting tentang tantangan kekuasaan, pentingnya keberagaman, dan kompleksitas mengelola kekaisaran multi-etnis dan multikultural. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.